dari Banser dia ajak gabung. Ya teman-teman. Ada nih Muhammad Rajib Muzaki, ya. Sorry, hati-hati Kiai Setu kena ajab. Udahlah, ente nggak usah ngurus itu majikan ente yang ada di Cirebon. Ini dan rupanya mereka adalah aset keluarga daripada Abbas Buntet dan Kiai Madu. Karena mereka ingin menjadi raja, kemungkinan mereka selama ini kadang-kadangkan tesis untuk menyingkirkan Habaib, karena mereka menginginkan pengikut-pengikutnya yang akhirnya dia digotong kemana-mana menjadi raja. Tapi itulah sekalian realita yang telah terjadi. Kini Said Kari jadi tantangan besar buat Kiai Madu dan juga Abbas Buntet. Semoga Said Kari tetap berani layaknya orang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian VIY Makan, khususnya Mukiman dan juga Muhibin. Said Kari adalah sosok yang sangat berani yang berasal dari Aceh, di mana dulunya Said Kari ketika masih bersama skuad Kiai Iman ceramah kemana-mana dan menggosok Habaib kemana-mana, sehingga sendirian dia dipersekusi di mana-mana. Tetapi dia tidak pernah mengeluh, dan dia adalah sosok yang sangat berani. Kali ini Said Kari, ketika dia telah insaf dan meminta maaf kepada Bani Bahlawi, menyerang habis Imanuddin, menyerang habis Abbas Buntet, dan juga mengatakan bahwa Abbas Buntet melantik dirinya sebagai Panglima PWI karena dia ingin menjadi raja, dan Laskar PWI tersebut disebutnya sebagai Laskar Keluarga. Kita lihat videonya. Saya memandang bahwa organisasi PWI ini adalah organisasi keluarga. Dan perlu tahu teman-teman, nah ini udah mulai serius kita. Abbas Buntet itu cuma bisa nyap-nyap doang ceramah. Coba dah, ajak dia diskusi. Kalau bisa jejak tangan kita. Ya, modal udah kita kasih sih kitab sama dia. Udah beli kitab ya. Bentar, ngerokok dulu. Ya, cuman bisa nyap-nyap ceramah doang. Dia itu ngambil manfaat daripada keadaan kita ini, teman-teman. Akhirnya dia jadi raja. Dia jadi raja, kita didepak. Disangka berhasil, nanti lihatin aja. Ya, kita didepak sama dia. Maka oleh sebab itu teman-teman, Kiai Salim ingin menuntut lambang logo ini yang dia buat harus dicabut. Jadi Laskar Sabilillah bikin aja lambang sendiri, ya, jangan pakai lambang orang yang buat, ya. Dan lambang logo organisasinya, kalau ini laskarnya, ya. Malulah sedikit, copot ini, karena ente sudah membuang sejarah. Orang yang mempunyai sejarah, ya, didepak sama ente, pada. Katanya mau ngikut ADRT, tapi ujung-ujungnya ngangkat diri sendiri. Siapa yang milih Abbas Buntet menjadi ketua umum? Gak ada pemilihan, ditunjuk doang. Apa dia yang menunjuk? Ya, kalau mau ikut ADRT ya dipilih lah. Ada calonnya yang menjadi ketua umum. Ya. Terus yang kedua teman-teman, dikarenakan ada unsur sikut menyikut, ya, maka saya memandang bahwa ini sudah nggak benar perjuangan ini dalam organisasi ini. Akhirnya saya mundur. Mundur saya karena saya nggak bisa bikin surat resmi pengunduran. Saya minta kepada Kiai Salim untuk membuat surat resmi. Saya tanda tangani. Beliau yang buat dengan entah kop surat beliau, entah kop surat saya nggak begitu memperhatikan. Namun sampai hari ini, teman-teman, belum ada konfirmasi
untuk menerima pengunduran diri saya. Maka oleh sebab itu, saya tidak akan pernah bergabung lagi dengan Wali Songo, itu Laskar apa tadi itu? PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilillah. Itu laskar keluarga. Dan nggak ada sebenarnya mereka mempunyai prajurit, itu nggak ada. Prajurit rekrut dari Banser, diajak-ajak gabung. Ya teman-teman. Ada nih Muhammad Rajib Muzaki, ya. Sorry, hati-hati Kiai Setu kena ajab. Udahlah, ente nggak usah ngurus itu majikan ente yang ada di Cirebon. Itulah pernyataan Said Kari yang sangat mengiris hati Awas Buntet, sangat mengiris hati Kiai Madun, dan juga FPI dan juga PWI yang selama ini gencar bersuara di sana sini, dan rupanya mereka adalah aset keluarga daripada Awas Buntet dan Kiai Madun, karena mereka ingin menjadi raja. Kemungkinan mereka selama ini kadang-kadangkan tesis untuk menyingkirkan Habaib, karena mereka menginginkan pengikut-pengikutnya yang akhirnya dia digotong kemana-mana menjadi raja. Tapi itulah sekalian realita yang telah terjadi. Kini Said Kari jadi tantangan besar buat Kiai Madun dan juga Awas Buntet. Semoga Said Kari tetap berani layaknya orang Aceh, berjuang terus untuk menetralkan antara Habaib dan Kiai Nusantara, sehingga keadaan akan berubah seperti sedia kala. Sekian, assalamualaikum.